Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke ketua kelas Mas Ismail untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah teman-teman sekalian kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan pada pagi hari ini materi pelajaran bisa berjalan dengan mudah dan anak-anakku bisa dan teman-teman bisa menambah ilmu ya yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, selalu di kesehatan, apalagi sekarang sedang masa pandemi COVID-19. Silakan dimanapun, kemudian kapanpun, kalian itu harus tetap menerapkan protokol COVID-19. Bisa kalian untuk menggunakan masker, kemudian membawa hand sanitizer kemanapun, baik itu dalam kegiatan di rumah ataupun di luar rumah, begitu ya? Sebelum kegiatan pembelajaran, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Desiana Anggra ini, Endah? Hadir, Pak. Iis Yulia. Iis Yulia. Ada, Pak. Oke. Ismail? Muhammad Fakih? Hadir, Pak. Titon? Saya, Pak. Yusrul Hana? Hadir, Pak. Zainal? Loh, ini Zainal kemana ini? Ada yang tahu? Kurang tahu, Pak. Sakit perut kayaknya, Pak, tadi, Pak. Tadi WA saya. Oh iya, oke. Pokoknya silakan berkoordinasi ya. Walaupun ada yang sakit perut atau misalkan tidak bisa hadir, minimal itu berkoordinasi dengan temannya. Sehingga saya tahu kalian itu kenapa. Kalau misal sedang sakit, nah semoga segera diberi kesembuhan, gitu ya. Amin. Sebelum ke materi, nah saya ingin bertanya tentang pelajaran yang sebelumnya. Nah itu kita kemarin sudah belajar tentang gambar vektor dan gambar bitmap. Masih ingat ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, coba dijelaskan apa itu gambar vektor dan apa itu gambar bitmap. Silakan coba. Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Oke. Gambar Mbak Is. Saya Endah, Pak. Oh, Mbak Indah. Oke, silakan Mbak Indah. Gambar vektor itu gambar berbasis garis dan kurva, Pak. Oke, kemudian selanjutnya gambar bitmap. Coba ya, Pak. Oke, silakan Mas Yusrul. Kalau gambar bitmap itu gambar yang tersusun dari titik atau dot pixel, Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi untuk gambar vektor itu dia terdiri dari garis dan kurva. Kemudian kita mudah mengingatnya itu adalah ketika di zoom, itu gambar vektor tidak pecah. Kemudian kalau gambar bitmap, nah itu gambar yang tersusun dari bit atau titik. Nah, ketika kita zoom, nah itu nanti gambarnya akan pecah. Itu untuk pembelajaran sebelumnya. Saya rasa untuk pembelajaran gambar vektor dan bitmap itu kalian sudah paham. Nah, kemudian kita akan belajar tentang materi memberikan efek pada gambar bitmap. Untuk materi ini, nah itu sangat penting sekali ya, apalagi untuk kelas 11 nanti akan ada agenda atau kegiatan prakerin. Nah, itu tentunya nanti kalian itu akan menggunakan efek, kemudian gambar vektor, bitmap di dalam prakerin. Jadi saya harap kalian itu belajar ya, belajar kemudian memperhatikan materi ini dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian tentunya, nah ini nanti akan sangat menunjang sekali ketika nanti kalian prakerin, begitu. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu melalui modul, nanti saya upload modul di Google Classroom. Nah, itu kalian nanti menganalisis 8 efek filter yang ada di Adobe Photoshop. Nah, perlu kita
ketahui nanti untuk memberikan efek pada gambar bitmap kita menggunakan softwarenya adalah Adobe Photoshop. Kemudian yang kedua nanti melalui diskusi kelompok, nah kalian dapat membandingkan efek pada gambar bitmap. Tentunya tadi berpedoman kepada 8 efek pada Adobe Photoshop. Kemudian tujuan yang ketiga, nah kalian nanti agar bisa menyajikan hasil diskusi gambar bitmap yang sudah diberi efek, tentunya dengan melibatkan nilai-nilai artistik. Nah itu untuk teknis KBM-nya. Nah perhatikan untuk teknis KBM-nya. Jadi saya tidak akan menjelaskan materi di sini karena tentunya kalau kita terlalu lama video conference seperti ini akan banyak menghamburkan kuota ya. Tapi kemarin alhamdulillah kemarin sudah dapat bantuan dari pemerintah kemarin untuk subsidi kuota. Sudah dapat semuanya kemarin? Sudah, Bapak. Sudah, Pak, sudah masuk. Ya, alhamdulillah. Nah, saya juga alhamdulillah dapat gitu ya. Sekitar 40 giga itu. Nah, itu silakan kalian manfaatkan dengan baik untuk kegiatan pembelajaran. Karena kegiatan pembelajaran bukan hanya pelajaran desain grafis percetakan saja ya, tapi ada pembelajaran lainnya. Untuk teknisnya yang pertama adalah nanti kita gunakan platformnya itu adalah Google Classroom. Nah, di sana nanti kalian akan berdiskusi, kemudian sudah saya siapkan ada persepsinya itu di dalam Google Classroom. Kemudian di sana nanti kalian mengerjakan soal sudah saya siapkan untuk pengetahuan kalian menggunakan Google Classroom. Nah, saya kombinasikan Google Form dengan Google Classroom. Kemudian nanti kalian juga akan berdiskusi di Google Classroom. Seperti itu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan. Untuk soal jumlahnya berapa ya, Pak? Untuk jumlah soal nanti untuk pengetahuan nanti ada jumlahnya 10, kemudian pilihan ganda. Seperti itu. Saya jelaskan dulu. Saya tampilkan sebentar. Oke, sudah muncul atau belum? Sudah muncul ya? Sudah, Pak. sudah. Belum, Bapak, belum. Sudah, Nah, Mas. ini sudah. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran, silakan nanti tadi adalah absen manual untuk saya. Kemudian nanti ada juga daftar hadir KBM daring ya. Silakan nanti kalian isi untuk daftar hadirnya. Kemudian selanjutnya masuk ke apersepsi. Nah, di sini sudah saya sediakan ada gambar yang sudah saya berikan efek. Nanti kita berdiskusi di sini. Kemudian untuk pertama, kemudian yang selanjutnya saya sudah melakukan upload materi di sini, ada bentuknya PowerPoint dan juga modul. Modulnya nanti seperti ini. Nanti bisa kalian baca. Nah, nanti kalian bisa baca. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya nanti kalian berdiskusi di sini. Nah, nanti kalian akan berdiskusi. Di sini sudah saya sediakan untuk diskusinya. Setelah kalian berdiskusi, nah diskusi ini ada kaitannya dengan LKPD. Nah, nanti LKPD kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan. Ini dikerjakan secara individu. Kemudian setelah kalian mengerjakan LKPD, nah di sini sudah saya sediakan untuk soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan soal evaluasinya. Oke, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Kalau sudah jelas untuk video conference ini saya akhiri. Nanti kita langsung saja menuju ke Google Classroom. Nanti kita menuju ke Google Classroom. Pembelajaran kita lakukan di Google Classroom. Nanti kalau sudah mengerjakan soal, nah ini soal pengetahuannya, nanti kita kembali lagi untuk video conference. Bisa dipahami? Oke, Pak, paham. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sekarang untuk video conference saya tutup. Sekarang kita bersama-sama menuju ke Google Classroom.
Nah, saya jelaskan. Nah, nanti untuk anak-anak nanti mengisi daftar hadir, kemudian nanti apersepsi. Nah, semuanya nanti membahas. Nah, bersama-sama dengan guru. Ini kok kenapa sebelum diberi efek, kemudian ini sudah diberi efek. Itu kenapa? Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan efek itu apa. Nah, kemudian nanti manfaat efek itu seperti apa. Nah, ini untuk apersepsinya. Kemudian selanjutnya setelah nanti apersepsi bersama siswa, nah silakan nanti untuk siswa bisa nanti membaca materinya. Nanti siswa membaca materinya, atau mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di sini berkaitan dengan materi. Kemudian selanjutnya sesuai dengan kelompok, nah nanti setiap siswa mendiskusikan. Nah, mendiskusikan gambar yang sudah diberi efek. Nah, seperti nanti diskusi per kelompok. Kemudian setelah kegiatan diskusi selesai, nah siswa nanti mengerjakan LKPD. Jadi dari hasil diskusinya dituangkan kepada LKPD yang sifatnya di sini adalah individu untuk LKPD. Setelah selesai mengerjakan LKPD, selanjutnya siswa itu di sini mengerjakan soal pengetahuan. Nah, di sini siswa nanti langsung akan mengerjakan soal. Nah, mengerjakan soal. Kalau sudah selesai nanti bisa dikirim. Nah, begitu. Nah, kalau sudah diskusi kemudian sudah mengerjakan soal pengetahuan, nah kita langsung ke video conference kembali. Oke. Ini ibaratnya sudah melakukan kegiatan belajar di Google Classroom ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, kita kembali lagi ke video conference ya. Tadi kita sudah melakukan diskusi di Google Classroom. Diskusinya tadi sudah sangat aktif, sudah sangat baik ya. Silakan nanti untuk ditingkatkan. Kemudian silakan dari perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Kalau nggak ada nanti saya tunjuk loh. Ayo, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Desi. Untuk efek gambar satu itu adalah menggunakan efek radial. Kedua tadi pakai mesotin, yang ketiga kristal, kemudian yang keempat lens flare, dan kelima pakai emboss efeknya. Oke, dari kelompok satu. Kemudian dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Saya mau menambahkan, Pak. Oke, silakan Mas Titom. Ya, ya. Yang untuk efek gambar pertama itu radial blur, bukan cuma radial. Oke, terima kasih. Ya. Iya, makasih Bang Mas Titom. Iya, sama-sama. Dilengkapi ya, untuk yang pertama itu radial blur itu. Oke, nanti silakan kalian perbaiki ya. Jadi tujuannya adalah kalian melakukan diskusi, kemudian presentasi. Ketika ada masukan dari teman, selama itu baik sesuai dengan teori, nah nanti kalian gunakan. Silakan nanti bagi yang belum benar, nah nanti bisa kalian lakukan perbaikan. Nah, presentasi tadi itu sangat luar biasa itu ya. Saya melihat keaktifan kalian di Google Classroom, kemudian tadi di presentasi semua kelompok itu menanggapi. Silakan untuk terus ditingkatkan. Nah, untuk selanjutnya kesimpulan ya, untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu adalah, nah sebelum saya membacakan kesimpulan, ada nggak ini yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Pak, boleh nggak? Oke, silakan. Oke, kesimpulan dari yang pembelajaran hari ini, ada efek filter pada Adobe Photoshop itu ada 8. Yang pertama itu blur, distort, noise, pixelate, render, sharpen, stylize, sama video. Oke, nah tadi sudah membaca modul, kemudian sudah mengerjakan soal ya. Jadi tadi untuk efeknya di dalam Photoshop itu untuk efek filter ada 8. Sebentar, saya mau ngecek ini tadi untuk tugas LKPD itu ada yang belum mengerjakan.
Oke, untuk yang belum mengerjakan LKPD, itu silahkan nanti saya tunggu ya. Saya tunggu nanti sampai pukul 23.00. Jadi silakan bisa dikerjakan bagi yang belum mengerjakan. Ini sih kebanyakan tadi sudah ada, ini sudah semua. Tinggal 3 anak. Nah, silakan nanti bisa dikumpulkan, saya tunggu sampai pukul 23.00. Itu. Berkaitan dengan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Iis kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Jadi benar sekali ya, untuk efek filter itu di dalam Adobe Photoshop ada 8. Nah itu sudah benar sekali. Jadi efek filter itu ada 8, yaitu efek blur, kemudian ada distort, kemudian noise, kemudian ada pixel red, render, kemudian sharpen, kemudian stylist, dan video. Nah itu efek-efek yang ada di dalam Adobe Photoshop. Secara umum ada itu. Nah di dalamnya itu masih banyak sekali efek-efek yang bisa kalian gunakan. Tentunya nanti untuk memperindah, kemudian nanti melakukan mengedit, mempercantik dari gambar bitmap yang kalian gunakan. Nah begitu. Kira-kira jelas? Jelas Bapak. Jelas ya. Nah jadi silakan nanti kalau ada yang belum jelas, kalian nanti bisa mempelajari lagi modul yang tadi sudah saya sharing. Karena tujuan saya memberikan modul itu adalah tentunya agar kalian bisa belajar nggak hanya sekarang, tapi tentunya nanti itu juga kalian bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Jadi pembelajaran daring seperti ini kita tidak ketemu secara langsung. Nah tentunya ya kalian harus semangat untuk terus belajar, begitu ya. Jadi tentunya apalagi nanti kalian akan prakerin, nah itu tentunya itu bisa menjadi bekal kalian nanti ketika mengikuti prakerin. Mungkin itu dulu dari saya. Sebelum pembelajaran ini saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Ya, Kalau Pak. semoga pembelajaran kali ini, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Kemudian untuk pertemuan besok kita sudah masuk ke materi memberikan efek, ke materi fungsi efek pada gambar bitmap. Nah itu bisa kalian pelajari, nanti saya sharing untuk modulnya, kalian pelajari dulu, kemudian untuk pembelajarannya masih sama. Karena nanti di kompetensi dasar ini kita akan 2 kali daring, kemudian 1 kali nanti untuk pembelajaran praktek. Jadi manfaatkan daring ini dengan baik, sehingga nanti ketika kalian praktek itu hasilnya bisa maksimal. Begitu, sekian dari saya. Nanti silahkan Mas Ismail untuk dipimpin berdoa. Silakan. Mic-nya belum di itu Mas Ismail itu. Oke. Alhamdulillah teman-teman semua, materi pelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan terus tetap semangat belajar. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Jadi silakan kalian terus belajar. Kemudian kalau tadi materinya belum dipahami, itu kalian bisa belajar lagi di Google Classroom ya, melalui diskusi-diskusi. Itu sangat luar biasa, bisa melatih keaktifan kalian. Kalian aktif nanti insya Allah ya nilainya bagus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.